Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi, kembali lagi dengan aku Devi Makfira dan aku Hanin Faratahira di podcast Beraksi, Berbicara Asik, penuh inspirasi bareng Sobat Komunikasi. Yeay. Nah Hanin, kan kita udah lama nih gak sapa-sapa Sobat Komunikasi. Iya. Kira-kira ada yang spesial gak sih hari ini? Oh seru banget Kak Devi, karena hari ini kita bakal bahas tentang how to improve personal branding in digital era. Jadi kenapa aku bakal kita ngebahas ini nih? Karena sekarang anak-anak itu kan sudah banyak banget nih yang mau naikin personal branding mereka dan gak tahu caranya. Gitu Kak Devi, dan menarik banget pasti untuk anak komunikasi dan semua anak muda. Bener sih, aku sangat setuju ya, karena kayak apalagi membranding diri di saat masa-masa kini, masa yang penuh dengan era digitalisasi, itu sangat membantu kita ya. Iya. Selain itu juga kita akan mendapatkan keuntungan dari hasil membranding diri di sosial media. Bener. Nah, Hanin, kali ini kita tuh nggak berbincang berdua aja sih, tahu nggak? Karena bakal ada narasumber yang sangat menginspirasi dan punya segudang prestasi. Wah, siapa tuh? Kasih tahu dong sama anak-anak kita, anak-anak muda kita itu. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber dari Duta Potensi Pemuda Indonesia, Sharla Alivia Shakina. Halo Sharla. Halo Kak Divi dan Kak Ani. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cuman agak-agak capek dikit untuk pulang kuliah. Kuliahnya di semester berapa nih Kak Shalwa, biar teman-teman juga tahu? Oh, kalau misalkan aku kuliahnya masih semester 3. Oh, oke. Itu berarti sibuk banget ya. Jurusan? Kebetulan jurusan psikologi. Wah, seru banget nih, berarti kita pembahasannya bahkan bisa sampai ke situ berarti ya. Oke. Kak Sharla kan semester 3 ya, jadi Sharla seharusnya. Jadi Sharla ini dia udah meluangkan waktunya untuk kita berbagi ilmu dan juga pengalaman ya tentang personal branding. Jadi jangan sia-siain ya, dengerin baik-baik dan aplikasikan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Oke, mungkin kita ke pembahasan awalnya dulu nih. Mungkin kan banyak nih dari kita masih awam dengan personal branding nih Sharla. Kira-kira menurut Sharla nih, personal branding itu apa sih? Iya, oke. Mungkin sebagian orang-orang kan udah sering dengar tentang personal branding dan sebagainya gitu kan. Mungkin kalau dari bicara pribadi, personal branding itu lebih kayak seni menjual diri, tapi ini menjual dirinya bukan dalam konteks negatif, tapi personal branding ini tuh langsung mengarahkan ke yang positifnya, karena personal branding ini salah satu seni menjual diri atau mempromosikan diri sendiri gitu. Jadi kayak kita menjual jasa terus informasi kepada orang lain untuk kayak bisa kolaborasi sama orang lain, terus kayak bisa mengedukasi orang juga. Jadi ini kayak emang salah satu peluang untuk biar orang kenal sama kita gitu. Tapi bukan berarti kita flexing ya, enggak. Soalnya kalau misalkan cara kita ini buat bangun personal branding, terus orang itu termotivasi dengan kita, itu kan baik gitu. Jadi orang-orang itu kayak bisa, oh dia aja bisa kayak gitu, aku juga bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya personal branding itu selain manfaatnya tuh buat diri sendiri, buat orang lain itu juga banyak gitu. Oh, berarti kayak personal branding itu selain untuk kita sendiri bisa memotivasi juga orang lain gitu ya Kak Shat. Oke. Dan personal branding ternyata emang bermanfaat banget ya buat diri kita sendiri, karena yang pernah aku dengar nih, kalau kita tuh punya personal branding kayak jadi orang tahu kita dan orang akan mencari kita gitu. Iya, benar banget Kak. Dan itu juga akan membedakan kita dari orang lain. Nah, mungkin selanjutnya apa nih Hanin mau kita bahas? Oke, mungkin kita bakal bahas kan kita sudah kasih tahu nih personal branding kita itu di sosial media. Nah, kira-kira menurut Kak Sharla itu sepenting apa sih kita memberikan personal branding di era digital ini? Mungkin kalau menurut aku sendiri, setiap orang itu harus membangun personal brandingnya itu dengan cara mereka sendiri gitu kan. Karena kan semua orang itu punya caranya masing-masing. Jadi nggak bisa kita samain kalau misalkan aku harus buat ini, orang lain juga harus buat itu gitu kan. Nah, kenapa penting? Karena jadi
mungkin orang-orang tahu dengan HE kayak halo efek gitu kan. Jadi kesan pertama orang lain ketika ketemu sama kita sekarang itu kan udah dimudahkan nih dengan era digital kan. Jadi orang tanpa bertemu sama kita pun mereka tuh bisa kenal kita gitu. Jadi salah satu cara untuk mengenali kita dengan orang lain itu dengan personal branding. Dan kalaupun mereka itu mengenali kita di platform media sosial, itu harusnya kita menciptakan platform media sosial kita itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Karena halo efek ini sangat berpengaruh ketika orang lain melihat kayak media sosial kita itu kayak aneh dan sebagainya, terus kesan pertama itu juga kurang baik, maka untuk seterusnya walaupun mereka itu belum pernah bertemu, pasti halo efeknya itu akan kerasa gitu kayak di awal. Jadi makanya personal branding di awal itu juga menentukan halo efek yang orang ke kita kayak gitu. Jadi ya emang harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Benar sih, aku setuju karena biasanya kalau misalnya nih kita salah membranding diri di media sosial itu juga akan berdampak pada diri kita, karena kan orang-orang kita nggak bisa ya menjangkau karena kan teknologi digital tuh luas. Jadi kalau misalnya mungkin orang lain tuh hanya mengenal kita lewat kaca digital gitu. Jadi kan kayak misalnya apa yang kita tampilkan di sosial media berarti orang tuh menganggap kita seperti itu, padahal kan belum tentu seperti itu. Jadi personal branding itu sangat penting ya gitu. Iya sih, dan menurut aku juga kita itu nggak tahu nih persepsi orang sama kita gimana. Kalau misalnya kita nampain di sosial media kita yang buruk-buruk, dan pasti bentuk persepsi juga kan untuk mereka gitu. Oke, menarik banget ya. Selanjutnya kan kita udah tahu nih apa itu personal branding dan pentingnya personal branding itu bagi diri kita. Nah, selanjutnya nih, Sharla, aku mau tanya, gimana sih cara kita membentuk personal branding dalam diri sendiri? Oke, mungkin untuk langkah pertama itu adalah langkah yang paling kecil. Jadi sebelum membangun personal branding itu biasanya kita tuh harus tentuin dulu potensi yang kita punya itu apa. Jadi kayak istilahnya kita bisa lebih fokus untuk kayak kayak tentuin key-nya gitu, tentuin kuncinya. Jadi kayak harus ada nih potensinya, aku suka apa, aku suka di bidang apa. Terus tentuin juga selling targetnya itu apa. Jadi apa yang mau kita jual ke publik itu tuh harus kita tentuin. Misalkan contohnya itu kayak beauty vlogger kan. Nah, mereka itu kan berhubungan sama kecantikan dan sebagainya. Jadi mereka itu harus memilih platform media sosial yang sesuai gitu. Nah, nggak mungkin kan mereka kayak milih di WhatsApp. Nah, itu tuh kan nggak bakal ada yang lihat kan. Jadi lebih baik mereka tuh kayak media sosialnya tuh kayak Instagram, Twitter, YouTube atau TikTok gitu. Jadi menentukan media sosial juga itu penting. Terus tentuin juga targetnya. Kalau misalkan targetnya itu untuk kalangan umum, berarti media sosialnya apa aja bisa. Tapi kalau misalkan emang untuk edukasi anak-anak dan sebagainya, mungkin itu harus ada media sosial khusus gitu. Jadi ya inti pertama tuh kayak harus nentuin aja dulu potensi gitu. Karena jangan sampai kita tuh kayak belum mengenali potensi yang ada dalam diri kita, tapi kita mau kenalin ke orang gitu. Ya, kecuali emang kita multi talenta, nah itu semuanya bisa kita publikasikan kan gitu. Nah, jadi sobat komunikasi yang mau membangun personal branding nih di media sosial, kalian tuh harus tahu potensi diri yang kalian miliki itu apa. Nah, setelah itu baru nih memilih media sosial yang mana sih yang cocok untuk Iya, jadi kita kayak harus nentuin juga nih dari yang Sharla bilang, kita harus nentuin target audiens kita juga biar jangkauan yang kita dapat di sobat komunikasi lebih mudah. Mungkin selanjutnya Sharla, aku bakal nanya nih, kan kita udah ngebangun personal branding kita. Nah, tapi anak-anak muda sekarang ada yang dia pingin banget nih untuk membangun personal branding, tapi dia masih malu untuk bangun di digital, di media sosial lainnya gitu. Nah, kira-kira gimana sih caranya Sharla untuk mengatasi hal tersebut gitu? Mungkin kalau dari pandangan aku sendiri, kalau kita mau berani maju, berarti kita harus mengatasi rasa malu yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Kebanyakan orang kalau misalkan ingin memulai di era digital itu takut perkataan orang lain, takut kayak orang tuh kayak bilang, ngapain ya bangun personal branding padahal prestasinya belum banyak atau pengalamannya belum banyak. Karena secara teori dan realitanya orang sering menjudge orang kalau misalkan prestasinya belum banyak, terus pengalamannya belum banyak. Padahal prestasi itu nggak mesti harus dapat juara, tapi ketika kita bisa menyelesaikan satu masalah
prestasi yang udah kita raih gitu. Jadi walaupun sekecil apapun prestasi yang udah pernah kita raih, ya kita harus bersyukur gitu, dan supaya termotivasi gitu. Jadi kebanyakan orang malunya di situ sih, karena sebagian teman-teman aku juga malu membangun personal branding di digital karena itu mereka takut kayak yang kayak Kak Adi bilang tadi, persepsi orang lain kan nggak bisa kita cegah kan. Nah, takut dikata-katain prestasinya itu belum banyak tapi sok-sokan. Nah gitu. Yang bisa aku bilang adalah personal branding itu selain manfaatnya itu besar untuk kita, kayak membuka peluang di kerjaan, karir, perkuliahan. Nah itu tuh kayak bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Jadi jangan selalu mikir kalau misalkan prestasi aku belum banyak, aku nggak bisa bangun personal branding gitu. Jadi masukin aja, karena personal branding ini kan bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Nah jadi seiring berjalannya waktu, masukin satu, nah lama-lama kan jadi banyak gitu. Dengan pengalaman karena aku tahu pasti setiap orang itu punya potensinya, cuman mereka itu malu untuk menggali gitu dan sebagainya gitu. Jadi ya jangan malu sih intinya. Oke, berarti buat sobat komunikasi nih, jangan malu lagi untuk tampilin personal branding kalian di media sosial, karena itu berguna banget. Dan kita jangan selalu targetin, oh ini persepsi orang buruk ke kita, belum tentu. Bahkan kadang orang ada yang kayak gara-gara kita masukin personal branding gitu, dia malah semangat ya kayak gitu. Oke, mungkin dari sih aku setuju. Kita sebagai untuk memulai sesuatu tuh kita nggak boleh malu. Iya. Karena kalau nggak malu ya nggak maju gitu kan. Iya, Apalagi nih kita nih statusnya juga masih mahasiswa, kita masih punya peluang yang besar, kita masih punya kesempatan yang besar untuk dapat mengikuti kegiatan atau perlombaan yang bisa membantu kita untuk membranding diri ke depan. Iya. Oke, selanjutnya akan nih insyaallah mungkin Devi mau tanya nih, selama kita membangun personal branding di media sosial, ada nggak sih kesulitan yang mungkin Syarla sendiri hadapi gitu? Mungkin menurut Syarla sendiri, awal-awalnya itu pas bangun personal branding itu nggak tahu caranya. Nah, kenapa nggak tahu caranya? Karena kan sekarang banyak tuh beredar kalau misalkan contoh kecilnya itu bangun personal branding di LinkedIn. Nah, itu tuh kan banyak tuh cara-caranya, tutor-tutornya dan sebagainya gitu kan. Nah, itu tuh kadang membuat kita kayak stres gitu. Kalau Syarla sendiri kayak kebanyakan tutor yang udah Syarla lihat, itu tuh kayak bikin Syarla stres. Ini gimana ya buatnya, kalau nggak ada pengalaman apa yang harus dimasukin dan sebagainya. Nah, tapi dari situ Syarla belajar kalau misalkan mereka itu ngasih tutor buat memudahkan kita, jadi selebihnya itu dikembalikan ke kita lagi. Kalau misalkan kita punya cara sendiri untuk kembali personal branding di media sosial kita, ya silahkan gitu. Karena nggak bisa dipatokin juga kalau misalkan nih Kak Devi udah punya personal branding itu di Instagram. Nah terus tiba-tiba Syarla maksa Kak Devi itu harus punya personal branding di LinkedIn ataupun di TikTok dan sebagainya gitu. Enggak, karena nggak bisa kita paksain, karena mungkin orang kan beda-beda ya. Mungkin kenyamanannya tuh dia di Instagram, atau mungkin dia pengen mulainya dulu di Instagram dan sebagainya gitu. Jadi kayak itu emang hal yang sulit sih gitu. Karena kebetulan Syarla sendiri untuk membangun personal branding itu bertahap gitu. Jadi kalau dibilang LinkedIn, Syarla juga masih proses gitu. Jadi belum yang emang udah tahap penyelesaian gitu. Jadi nggak ada sih istilahnya kalau misalkan mau membangun personal branding itu harus di semua media sosial, itu enggak. Jadi kayak bisa milih dulu salah satu yang emang kita sering aktif dan sebagainya. Jadi kayak media sosial yang lain itu bisa nyusul dan sebagainya. Oke, jadi selama kita ingin punya niat untuk membranding diri, sebenarnya kesulitan itu nggak ada ya. Kita bisa mengatasinya. Dan sebenarnya kesulitan itu juga bisa menjadi sebuah gimana ya, kayak pengalaman kita juga ke depan, iya, juga pembelajaran. Jadi kita lebih berani untuk ambil bahkan resiko. Dan kalau kata Syarla tadi, kita harus pertahap kan. Jadi makin kita pertahap itu semakin baik bahkan ya gitu. Oke, mungkin dari beberapa tahapan yang udah kita berbicara tadi, kira-kira apakah seseorang mahasiswa itu harus nggak sih Kak mempunyai personal branding? Kira-kira menurut Kak Syarla? Apalagi di era digital ya. Iya. Orang-orang tuh kayak berlomba-lomba membangun diri di media sosial. Jadi Iya. kalau misalnya kayaknya kalau kita nggak punya personal branding juga insecure gitu ya. Iya, sekarang gitu sih rata-rata. Penting nggak sih? Mungkin menurut aku ya, bangun personal branding itu
harus. Kenapa bisa dibilang harus? Karena itu adalah salah satu cara di antara 1000 cara yang lain untuk memudahkan kita dalam karir, kayak kolaborasi sama orang juga, partner dan lain-lainnya gitu kan. Nah itu kan istilahnya kayak teknologi sudah memudahkan kita. Nah alangkah baiknya itu kita memanfaatkan teknologi itu dengan baik gitu kan. Kita nggak harus tuh kenal sama orang lain secara intens gitu kan dan sebagainya. Tapi kayak kita bisa langsung orang lihat personal branding kita, kayak orang aja bisa tertarik gitu kan. Dan itu menurut Charla langsung memudahkan orang lain dalam proses perkenalan. Nah, kenapa juga dibilang harus? Karena sekarang kan makin banyak persaingan ya kan. Jangan sampai kita ketinggalan dengan orang lain gitu kan. Karena secara lagi semua manusia itu di dunia ini sama, tergantung keinginannya untuk mencoba gitu. Karena ada juga orang yang kayak cuman ngomong kayak mau aja, tapi dia nggak mau bangun personal brandingnya gitu. Iya, itu kan menarik ya sekarang. Jadi personal branding ini tentu memberi keuntungan bagi diri kita sendiri. Iya, terkhusus buat kita sendiri sih, tapi orang lain juga seperti yang tadi kita udah bahas, juga orang lain pasti Juga akan merasakan manfaat-manfaat itu. Nah, kira-kira boleh dong Kak Charla share pengalamannya selama membranding diri di media sosial. Mungkin apa aja sih yang didapatkan, baik itu keuntungan atau dan lain halnya ya, biar teman-teman sobat komunikasi biar semakin tertarik nih untuk membranding diri di media sosial. Oke, mungkin dari pengalaman Charla sendiri, semenjak bangun personal branding itu kayak banyak gitu orang-orang yang emang pengen berteman dan pengen kayak sharing-sharing juga gitu, diskusi dan sebagainya gitu terkait kayak pendidikan dan sebagainya gitu. Contohnya aja semenjak Charla menjadi Duta Potensi Pemuda Indonesia Provinsi Aceh itu kan Charla mempublikasikan kan. Nah kebetulan ada kayak kegiatan-kegiatan juga yang kami lakukan sama anak-anak dan sebagainya. Nah sejak itu tuh kayak banyak adik-adik kelas Charla dan sebagainya gitu kayak nanya, Kak gimana sih caranya jadi duta ini dan sebagainya, apa aja yang harus dipersiapin dan sebagainya gitu-gitu. Nah dari situ Charla sadar kalau misalkan seberpengaruh itu personal branding kita di mata orang gitu. Jadi walaupun prestasinya itu di kita, tapi kayak kita membuka peluang supaya mereka itu bisa maju juga seperti kita dan sebagainya gitu. Nah itu adalah hal yang paling Charla syukurin. Nah kemudian semenjak Charla kayak masukin juga kayak linking ID gitu kan, kayak ada kontak person dan sebagainya, terus kayak CV, portofolio dan sebagainya gitu, kayak banyak gitu kayak orang-orang yang pengen Charla sharing ke teman-teman mereka yang lain gitu. Contohnya misalkan kemarin itu kan sempat jadi narasumber juga di bagian psikologi. Nah itu tuh di UIN, kebetulan Charla kayak sharing-sharing tentang gimana perjalanannya menuju psikologi dan kenapa Charla tertarik psikologi, terus kayak prestasi-prestasi yang udah Charla raih dan pengalaman-pengalaman yang bisa Charla bagiin ke mereka gitu. Nah sejak itu kayak Charla ngerasa ada aja terus yang kayak hubungin, kayak nanya, Kak kalau kita ikut gini manfaatnya gini ya. Nah Charla itu kayak bersyukur karena Charla sendiri bisa memberikan dampak positif di orang lain gitu. Walaupun mungkin targetnya itu nggak banyak, tapi kayak Charla bersyukur aja di antara orang-orang yang hadir saat itu ada orang-orang kayak berkesan sama kita dan pengen jadi kayak kita, tapi dengan potensi dia sendiri gitu. Oke Kak Charla, mungkin udah banyak banget nih yang kita bahas tadi. Nah kira-kira nih Kak Charla ada nggak sih orang-orang yang mungkin nggak suka ketika Kak Charla itu perlihatkan personal branding Kak Charla di media sosial, atau bahasa kasar itu nyinyir lah ya? Ada nggak sih kira-kira anak-anak muda yang nyinyir gitu? Ya, apalagi kan sekarang tuh kan digital ya, banyak netizen yang suka nyinyir gitu. Gimana nih? Mungkin yang bisa aku bilang nggak apa-apa dinyinyirin gitu, karena omongan orang itu nggak bisa kita kontrol. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol. Itu tuh kayak omongan orang, sikap orang ke kita dan sebagainya gitu. Nah semenjak aku masuk ke psikologi, aku jadi lebih orang kayak cuek aja gitu. Jadi mau orang bilang apapun tentang aku, selagi aku nggak kayak gitu ya biasa aja gitu. Karena menurut aku adalah orang yang berani omongin orang lain itu sebenarnya mereka itu mungkin pengen
jadi kayak orang lain kayak gitu, tapi mereka itu nggak bisa, jadi mereka cuma bisa nyinyirin gitu. Nah tapi ketika misalkan mereka itu nyinyirinnya di depan langsung kayak gitu, ya pasti aku langsung kayak jawab, tapi jawabnya itu ya bukan berarti kayak aku nggak setuju sama pendapat dia, karena itu kan opini orang ya, jadi aku nggak bisa salahin. Nah cuman aku bisa bilang oh iya menurut aku, nah aku tuh lebih kayak malah kayak ngejelasin kalau misalkan tindakan yang aku perbuat itu adalah tindakan yang benar gitu, selagi aku benar dan nggak merugikan dia, ya nggak masalah kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri nggak apa-apa dinyinyirin gitu, yang penting nggak merugikan aku gitu. Toh yang capek kan dia nih yang capek gitu kan, aku sendiri nggak capek gitu, jadi ya nggak apa-apa gitu. Karena semakin kita mempedulikan nyinyiran orang, semakin drop gitu. Karena jujur manusia itu kan lebih mudah dipengaruhi oleh omongan orang lain. Nah jadi yang harus kita atasi itu adalah persepsi kita sendiri. Kalau misalkan ada orang yang omongin, ya biasa aja gitu, jangan diambil hati gitu. Nah, jadi kalau misalnya omongan orang, persepsi orang itu emang di luar kendali kita ya. Karena kita nggak bisa bentuk juga kayak persepsi dia gitu kan. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik nih buat diri kita, dan tentunya emang Untuk diri kita sendiri. Jadi nggak perlu dengerin orang lain. Iya. Kecuali mungkin orang lain itu membawa pengaruh positif buat kita, mungkin kita bisa untuk ambil apa yang dia bilang. Tapi kalau misalnya emang menjatuhkan kita, ya nggak usah dipedulikan juga gitu kan. Oke. Ya, selagi saran yang diberikan dapat membantu kita untuk lebih maju mungkin ke depannya, itu ya Boleh. boleh. Iya. Selanjutnya nih mungkin kira-kira nih ya, ada nggak sih tips dan trik yang mungkin bisa Kak Syarla bagikan buat teman-teman komunikasi kita hari ini mengenai personal branding? Oke, mungkin aku cerita sedikit ya. Jadi awalnya adalah aku tuh bukan tipe anak yang emang aktif-aktif kali dan sebagainya gitu kan. Tapi aku belajar pas aku ikut lomba ajang nasional langsung, itu kan di bawah Kementerian Kesehatan tuh. Nah aku ikut lomba desain poster. Nah di situ tuh aku ngerasa kayaknya nih hobi aku di poster kayak gitu. Nah sejak aku kayak ada rezeki menang dan sebagainya, itu kayak aku pulang ke sini tuh kayak bilang sama diri aku sendiri kalau misalkan aku bakal terus belajar buat desain poster dan sebagainya gitu-gitu. Terus kan itu menang tuh ceritanya. Terus entah kenapa setiap aku ikut lomba-lomba lagi berikutnya itu tuh nggak jatah menang. Nah dan situ aku menilai bahwa nggak semuanya yang aku pengen tuh bisa tercapai gitu. Nah kebetulan aku juga bukan tipe orang yang nyerah gitu aja gitu kan. Dan aku juga nggak ambil pusing kalau misalkan menang atau kalah, itu kan hal yang biasa kan. Nah jadi terus ikutan terus rupanya menang lagi dan sebagainya gitu. Jadi kayak aku bisa belajar kalau misalkan pas aku nggak ada rezeki menang itu, oh berarti poster aku nih kurang gitu, atau warnanya kurang menarik, isinya juga kurang menarik gitu dan sebagainya. Nah di situ aku belajar bahwa kegagalan tuh nggak bisa bikin aku nyerah gitu aja. Tapi kalau untuk dorongan dan sebagainya, aku ngerasa kalau misalkan dorongan terkuat itu di dalam diri aku sendiri. Nah tapi untuk dorongan sekitar itu kebetulan orang tua aku adalah tipe orang yang emang support dalam kegiatan apapun selagi itu nggak bikin aku capek dan kepikiran dan sebagainya. Karena aku kan harus membagi manajemen waktu antara perkuliahan dan hobi aku gitu. Jadi mereka selalu support dan sebagainya. Terus mereka juga sering bilang kalau misalkan nggak apa-apa walaupun ikut lomba nggak menang dan sebagainya gitu-gitu. Karena kan bisa nambah pengalaman, bisa jumpa orang-orang baru dan sebagainya gitu. Pas aku lagi ikut Duta Potensi ini pun aku ngerasa kayak minder. Kenapa? Bisa nggak ya kira-kira aku menang dan sebagainya mewakili provinsi Aceh sendiri di antara banyaknya peserta yang ikut saat itu. Nah kebetulan kayak setelah aku dinyatakan lulus pun dan menang, dan itu aku sadar bahwa kalau misalkan saingan aku banyak, tapi nggak bisa dipungkiri kalau misalkan aku sama seperti mereka bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi kayak dari situ aku juga ini kan, karena relasinya juga udah lebih luas, jadi kayak aku melihat banyak kepribadian orang lain, gimana cara mereka memandang dunia mereka, bagaimana caranya aku memandang dunia aku sendiri. Jadi kayak aku memfilter itu semua, dan kayak aku bilang sama diri aku sendiri kalau misalkan orang di luar sana bisa, kenapa Syarla nggak bisa gitu. Jadi buat teman-teman
teman-teman yang lainnya kalau misalkan lagi ingin memulai membangun personal branding, apalagi di era digital ini, yang bisa aku sampaikan adalah bangun personal branding versi kalian sendiri gitu. Jadi nggak boleh ikut-ikutan kalau misalkan orang lain tahapnya ini udah tinggi gitu kan. Jadi nggak mesti kalau misalkan aku juga harus tinggi gitu, karena setiap orang itu kan punya pencapaian dan prosesnya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa samain diri kita sama orang lain. Cukup lakukan yang terbaik aja menurut kita sendiri. Terus yang penting kita tetap usaha gitu, jangan malu dan atasi kecemasan sosial, karena menurut aku sendiri kecemasan sosial itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita gitu. Karena semakin kita memperdulikan orang lain dan sebagainya, itu tuh malah bikin kita kepikiran gitu. Nah, seperti yang kalian sama Kak Devi bilang tadi, kalau misalkan ada yang emang pendapat orang lain tuh yang cukup membangun potensi dalam diri kita, ya kenapa enggak gitu kan. Ya intinya tuh filter informasi yang ada di hidup kita dan atasi kecemasan sosial. Kemudian jangan malu untuk berkembang gitu, karena setiap orang itu punya potensinya masing-masing gitu. Cukup gali dan temuin satu titik itu gitu. Karena kebanyakan dari lingkungan aku sendiri, kalau misalkan mereka itu belum cukup memahami diri sendiri gitu. Jadi langkah kecilnya nggak usah jauh-jauh, cukup temuin potensi yang ada dalam diri kita sendiri aja gitu. Dan jangan kayak ngerasa insecure dan sebagainya gitu, karena setiap manusia di dunia ini tuh sama gitu. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kayak dan orang yang udah punya personal branding di media sosial itu juga nggak boleh kayak bilang kamu kenapa belum bikin ini dan sebagainya gitu-gitu. Mungkin prosesnya memang agak terlambat, tapi aku yakin pasti dia akan menuju ke proses itu juga gitu. Jadi cukup bantu dia, kayak diskusi sama dia, kamu sebaiknya buat ini, boleh nih kamu coba-coba dan sebagainya. Atau mungkin kalau kamu hobinya di bidang-bidang kayak desain dan kreatif, itu kamu bisa buat coba-coba portofolio dan sebagainya, supaya kamu bisa nunjukin ke orang-orang kamu punya potensi di sini gitu. Jadi cukup pimpin dia dan teman-teman di sekitarnya gitu, karena itu termasuk salah satu dedikasi kita sebagai orang yang punya personal branding untuk memotivasi orang lain gitu. Itu sih menurut aku. Jadi yang aku tangkap nih dari Kak Syarla bilang, yang mendorong diri kita itu ya diri kita sendiri. Gimana kita mengartikan sebuah kegagalan? Iya benar ya. Selanjutnya kira-kira nih karena kita mau di penghujung juga ya, udah nggak kerasa nih hampir 30 menit Kak Syarla nemenin kita. Bahkan aku sendiri tuh hari ini banyak dapat informasi dan juga dukungan mungkin ya, biar aku yang nge-push gitu ya, biar makin semangat untuk membranding diri di media sosial. Nah mungkin sebelum kita tutup nih podcast, boleh dong Kak bagi motivasinya buat teman-teman sobat komunikasi yang mungkin mau memulai untuk membranding diri di media sosial. Mungkin motivasi dari aku ya, karena di psikologi sendiri sebenarnya yang bisa memotivasi orang lain tuh cuma dua, motivasi internal sama eksternal. Kalau berarti aku masuknya nih motivasi eksternal ya, karena motivasi internal itu kan dalam diri mereka sendiri. Kalau kalian udah punya motivasi internal, berarti kalian udah aman, tinggal nunggu prosesnya aja gitu. Selagi lingkungan kalian mendukung, teman-teman kalian suportif, terus keluarga kalian juga mendukung dan sebagainya, ya mulai memperkenalkan potensi yang ada dalam diri kalian melalui media sosial. Nah, jangan lupa kayak milih media sosial yang sesuai dengan kebutuhan kalian, karena sebenarnya semua media sosial itu kan ada keuntungan dan kerugiannya. Jadi manfaatkan media sosial juga dengan baik, jangan sampai melanggar etika media sosial itu sendiri gitu. Karena aku ngelihat sekarang banyak orang yang sudah membangun personal branding tapi mereka lupa untuk menjaga etika dari media sosial tersebut, sehingga percuma personal branding udah mereka bangun karena persepsi orang langsung udah berbeda kan sama mereka. Jadi jangan lupa untuk menjaga hal itu. Dan aku juga pengen bilang satu hal, kalau misalkan ingin membangun personal branding itu harus konsisten. Jadi semangatnya juga harus konsisten gitu, karena kan kita bakal selalu update tentang potensi kita gitu kan. Karena seiring perkembangan kita pasti kayak potensi kita juga berkembang kayak gitu. Jadi karena juga personal branding ini kan juga untuk jangka waktu yang panjang kan. Jadi manfaatkan hal itu dengan baik, karena ini adalah salah satu jalan di antara banyak jalan
untuk menunjang karir, perkuliahan, terus kalian kolaborasi sama orang lain, partnership, bisnis dan sebagainya. Oke, makasih Kak Sharla atas motivasi yang diberikannya kepada kita semua sobat komunikasi, dan juga tentunya materinya ya yang dapat menambah wawasan kita terkait personal branding. Terkhusus di digital era. Iya Kak ya, digital era Iya, bukan benar. area. Di digital Era. Oke. Mungkin udah agak lupa ya. Iya benar. Betul. Karena udah 30 menit juga nih kita. Oh iya ya, nggak kerasa Sama nih. teman-teman, sama Kak Sharla juga. Iya, karena pembahasannya sangat menarik. Iya. Jadi nggak kerasa 30 Iya menit. benar. Mungkin apa Kak? Mungkin itu saja yang kita nih, dan oh iya makasih banget Kak udah datang di podcast beraksi kami. Semoga Iya. kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar menarik biasa. dan juga sangat menambah wawasan kita. Oke. Buat teman-teman sobat komunikasi, jangan lupa terus pantengin podcast beraksi di episode lainnya, karena kami akan memberikan informasi-informasi yang penuh informatif buat teman sobat komunikasi semua. Akhir kata, saya Devi Mafira Dan saya Hanin Farah Tahira. pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Beraksi. Berbicara asik Penuh inspirasi bareng sobat komunikasi. komunikasi.